Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana di video sebelumnya telah dijelaskan mengenai bantuan kuota data internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Indonesia di tahun 2020 di masa pandemi ini. Nah, di mana sebelumnya telah dijelaskan bantuan itu untuk siapa saja, kapan diberikan, berapa jumlah kuotanya itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai penggunaan kuota belajar. Di mana di video sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa kuota belajar itu bisa digunakan untuk mengakses halaman-halaman tertentu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di halaman kuota belajar kemdikbud.go.id ini, kita bisa lihat ada 61 halaman yang bisa diakses. Nah, kemudian ada 2.624 halaman kampus, halaman learning dari kampus yang bisa diakses. Nah, termasuk juga ada video conference. Nah, tools aplikasi untuk video conference ini untuk tetap muka virtual secara online sinkronus ada Cisco, Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Nah, kemudian kuota umum itu baru dapat digunakan selain dari kuota untuk website video conference dan website kampus ini. Sehingga kalau sudah digunakan 5 GB untuk kuota umum, selain dari halaman yang sudah ditentukan ini, bisa jadi hanya terhabiskan 5 GB tersebut. Nah, sementara 30 GB ini, kalau tidak pernah digunakan untuk mengakses website yang sudah ditentukan, atau video conference, atau website kampus, nah bisa jadi justru 30 GB ini nanti tidak akan terpakai. Nah, itu akan disayangkan. Nah, sehingga kita perlu untuk memaksimalkan penggunaannya, baik untuk mengakses fasilitas learning halaman dari website kampus, atau menggunakan video conference untuk belajar, atau mengakses konten materi yang disediakan di halaman yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud, yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbud ini, yang sudah didaftar. Nah, salah satu tools video conference yang bisa digunakan oleh pendidik untuk melakukan pembelajaran online. Nah, ini ada 5 yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Salah satunya adalah Google Meet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari penggunaan Google Meet, bagaimana menggunakan Google Meet dari sisi pendidik, kemudian peserta didik, dan bagaimana menggunakan laptop atau ketika menggunakan handphone. Pada video kali ini akan dicontohkan bagaimana menggunakan laptop untuk mengakses Google Meet ini. Nah, yang pertama, kita buka browser, aplikasi browser di laptop kita. Kita bisa menggunakan Mozilla Firefox, kita bisa menggunakan Google Chrome, kita bisa menggunakan Internet Explorer, Microsoft Edge, atau yang lain. Nah, pada video ini dicontohkan penggunaan menggunakan laptop dan Mozilla Firefox. Jadi, pertama kita buka aplikasi Mozilla Firefox browser ini. Nah, kemudian kita ketikkan google.com. Apabila kita belum login di browser kita, maka di sebelah kanan atas ini akan terlihat tampil tombol atau button login, agar kita dapat login masuk ke akun Google kita. Tetapi apabila kita sudah login, maka nanti di sebelah kanan atas ini akan ada gambar akun Google kita. Seandainya kita belum login, maka kita klik tombol login di kanan atas itu. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisikan alamat email kita. Ini adalah alamat email kita. Misalkan alamat emailnya adalah tugasrahmathidayat@gmail.com. Nah, kemudian kita klik enter atau kita klik tombol berikutnya tadi, kita akan diminta memasukkan kata sandi. Nanti kita masukkan kata sandi. Nah, ketika kita masukkan kata sandi, kemudian kita klik berikutnya. Apabila kita berhasil login, nanti kita akan masuk ke halaman google.com yang sudah login. Nah, contohnya ini menggunakan akun Google tugasrahmathidayat@gmail.com. Ini sudah ada foto profilnya, gambarnya di atas ini.
Nah, kemudian untuk mengakses Google Meet, ini kita klik icon. Di sini ada titik 9 ini. Ini akan menampilkan aplikasi-aplikasi dari Google. Ada YouTube, Google Play, Google Maps, Gmail, Google Drive untuk menyimpan file-file, Google Chrome untuk browsing, mengakses halaman-halaman website, kemudian ada Google Slide, Google Sheet, Google Docs, Google Hangouts, Google Classroom. Nah, Google Classroom ini juga yang sering digunakan untuk pembelajaran. Nah, saya sendiri termasuk sering menggunakan Google Classroom ini untuk pembelajaran. Di dalamnya kita bisa share, membagikan materi, memberikan kuis, ujian, memberikan nilai, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dalam video selanjutnya nanti kita akan pelajari juga bagaimana penggunaan Google Classroom ini. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kita pelajari Google Meet. Ini kita klik berarti icon Meet ini. Ini akan tampilan seperti ini dari Google Meet. Ada tombol New Meeting di sana. Nah, kita klik. Ada beberapa pilihan. Kita bisa merencanakan pertemuan yang nanti disimpan ke Google Calendar, atau kita mendapatkan tautan pertemuan untuk kita share. Nah, atau kita pilih pada video ini kita contohkan Start an Instant Meeting. Jadi untuk memulai pertemuan. Nah, kemudian akan meminta izin untuk mengakses mikrofon, kita izinkan, mengakses kamera, kita izinkan. Nah, di tampilan pengguna atau user yang lain ini barangkali di sini nanti akan tampil tampilan webcam ya. Nah, karena di contoh video ini menggunakan Droid Cam yang seharusnya menggunakan handphone untuk kameranya, tetapi handphonenya tidak terhubung, jadi di sini tampilannya blank seperti ini. Nah, nanti di tempat pengguna yang lain di sini akan ada tampilan webcam. Nah, kemudian ini kita klik Join Now untuk memulai pertemuan. Di sini akan ada tampilan tautan yang bisa di-share, dibagikan ke peserta yang lain. Nah, bisa jadi ke peserta didik atau ke grup kelas atau ke peserta pertemuan yang lain. Ini kita klik copy joining info. Nah, kemudian ini bisa kita bagikan. Misalkan kita bagikan melalui grup WhatsApp. Nah, di sini nanti ada grup WhatsApp. Kita bagikan tautannya di sini. Kita paste, kemudian kita kirim, kita send. Nah, maka nanti peserta didik yang lain, peserta pertemuan atau meeting, ini bisa mengklik tautan ini untuk terhubung ke pertemuan virtual ini. Nah, nanti baik peserta didik ataupun pendidik tampilannya akan relatif sama seperti ini. Di sebelah atas ini ada tampilan untuk menampilkan partisipan, peserta kelas. Nah, di sini nanti akan ada tampil peserta-peserta yang terhubung ke pertemuan virtual ini. Kemudian di samping people itu ada chat. Di sini kita bisa mengirimkan pesan. Mengirim pesan dalam pertemuan virtual misalkan. Nah, ini kita kirimkan. Nanti pesan ini akan terbaca oleh seluruh peserta pertemuan. Kita misalkan akan membagikan link, tautan, catatan, kalimat, atau lain sebagainya, kita bisa bagikan melalui chat ini. Nah, kemudian di bagian bawah tengah, ini barangkali yang paling sering digunakan dan perlu dikuasai, yaitu yang pertama ada tombol mikrofon ini. Ini untuk mematikan dan menghidupkan mikrofon, untuk turn off atau turn on. Nah, ini ada tautan shortcut-nya, ada shortcut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon menggunakan Ctrl D. Kita bisa menekan Ctrl D untuk menonaktifkan atau mengaktifkan. Kita bisa juga mengklik tombol ini. Kita klik, kemudian dia tidak aktif. Nah, ini kita klik lagi untuk aktif. Nah, tombol mikrofon ini fungsinya untuk menonaktifkan mikrofon agar ketika Bu Guru, Pak Guru, atau pendidik, Pak dosen, Bu dosen menjelaskan, nah peserta ini mematikan tombol mikrofon ini. Sehingga apabila ada noise, perangkat
headset atau mikrofon yang kurang bagus, atau sinyal jaringan yang tidak bagus, yang menimbulkan suara-suara. Nah, ketika kita menonaktifkan mikrofon, maka nanti ini tidak akan mengganggu ke pertemuan atau ke kelas. Nah, biasanya biasanya pendidik, guru, dosen, atau administrasi pertemuan, admin pertemuan atau host nanti akan meminta peserta didik untuk menonaktifkan mikrofon. Nah, ini. Jadi nanti semuanya menonaktifkan mikrofon, hanya pendidik saja, guru atau dosen yang berbicara, sehingga suaranya akan jelas terdengar. Baru nanti ketika pendidik meminta peserta didik untuk berbicara, nah maka baru mikrofon ini diaktifkan. Berbicara seperlunya, nah nanti ketika sudah cukup berbicara dan tidak ingin berbicara lagi, maka atau pembicaranya sudah tutup, ini kita nonaktifkan lagi agar tidak mengganggu tadi. Kemudian ini ada tombol tune off dan tune on kamera. Ini untuk mematikan kamera atau untuk menyalakan kamera. Nah, misal tiba-tiba peserta didik, anak atau siapa, itu perlu misalkan ke belakang, izin. Nah, sehingga tampilan kameranya tidak diperlukan lagi. Nah, maka kameranya ini bisa dinonaktifkan. Atau ketika sinyal jaringannya tidak bagus. Nah, sehingga supaya lancar suaranya dapat terdengar, maka videonya dinonaktifkan. Nah, ini kita bisa menonaktifkan video di sini. Dan yang di tengah, ini tombol merah, ini untuk meninggalkan pertemuan. Apabila pertemuan sudah selesai, kita ingin meninggalkan, nah maka kita klik tombol berwarna gagang telepon merah di tengah ini. Nah, nanti kita akan meninggalkan pertemuan ini. Untuk pendidik, guru atau dosen, nah barangkali perlu untuk membagikan tampilan layar, baik itu slide PowerPoint, Word, atau catatan, atau menampilkan gambar, foto, video yang lain. Itu bisa kita gunakan fasilitas fitur, ini ada Present Now di sebelah kanan bawah. Nah, ini kita klik, kemudian akan ada pilihan, kita akan membagikan keseluruhan layar, atau kita akan membagikan jendela tertentu. Apabila keseluruhan layar, nanti akan menampilkan tampilan layar laptop kita. Ketika kita membuka PowerPoint, maka nanti itu akan ikut terbagi. Kita membuka tampilan dokumen, nanti juga akan terbagikan. Gambar nanti juga akan ikut terbagi. Itu apabila kita memilih entire screen. Kita bisa juga memilih jendela tertentu saja yang di-share. Misalkan kita hanya ingin membagi tampilan slide atau luncuran. Nah, nanti kita bisa memilih hanya slide ini saja yang ditampilkan. Pertama kita contohkan, ini kita pilih your entire screen. Maka ini akan membagikan tampilan halaman secara keseluruhan. Kita allow, nah ini nanti akan terbagikan sehingga peserta pertemuan yang lain akan melihat tampilan layar sebagaimana yang kita lihat. Ini akan membagikan tampilan. Ketika kita membuka gambar, maka akan ada tampilan gambar. Kita membuka browser, akan tampil browser. Kita membuka PowerPoint, ini nanti akan juga tampil. Atau membuka catatan, nanti juga akan tampil. Nah, ini apabila kita memilih entire screen. Apabila kita sudah cukup membagikan tampilan, ini kita bisa pilih stop presentation tadi. Akan berhenti. Sekarang kita akan coba present now untuk a window atau untuk jendela tertentu. Nah, ini kita pilih kita akan membagikan apa. Misalkan kita membagikan PowerPoint. Nah, maka yang akan ditampilkan ini hanya jendela PowerPoint saja. Kalau kita sudah selesai, dirasa cukup untuk membagikan jendela PowerPoint, ini di sini akan ada tampilannya. Nah, maka ini kita klik stop presenting. Nah, ini untuk menghentikan tadi membagikan tampilan slide PowerPoint. Ini ada opsi apabila kita ingin menggunakan whiteboard untuk misalkan kita menulis, handwriting, atau lain sebagainya. Kita bisa merubah layout. Ini kita bisa menampilkan secara full screen.
kita bisa melakukan setting, kemudian audio, sumber mikrofonnya, kita bisa pilih misalkan kita menggunakan mikrofon eksternal, headset, atau lain sebagainya. Kemudian speakernya kita juga bisa memilih akan menggunakan speaker yang mana. Kemudian tampilan video, resource-nya, kita akan menggunakan resource yang mana. Send resolution ini digunakan ketika kita akan menentukan video yang kita kirimkan ke peserta meeting itu kualitasnya seperti apa. Apabila kita memilih kualitas standar, nanti di pertemuan peserta yang lain akan melihat tampilan video kita dalam kualitas yang standar, ini dengan ukuran 360p. Nah, sementara apabila kita ingin menampilkan atau mengirimkan tampilan gambar yang lebih detail, kita bisa memilih high definition ini. Tentunya ini nanti akan menggunakan kuota jaringan internet yang lebih. Begitu juga untuk video receive solution. Kita akan menerima tampilan video dari peserta yang lain seperti apa. Apakah standard definition 360p ini atau high definition 720p. Nanti kita akan dapat melihat tampilan peserta yang lain itu dalam mode yang high definition apabila peserta yang lain juga tadi send resolution-nya high definition. Atau kita akan memilih audio only. Kita tidak melihat video dari peserta yang lain. Kita hanya akan mendengarkan saja. Maka kita akan pilih audio only ini. Baik, itu penjelasan mengenai bagaimana kita menggunakan Google Meet untuk pembelajaran secara online, baik dari sisi pendidik maupun peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.